Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Halo teman-teman semuanya, apa kabar dimanapun teman-teman berada sekarang? Ketemu lagi di program Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Program Titik Koma adalah program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda untuk Indonesia, di mana dalam program ini kita akan mendengar cerita dari sahabat kita, dari teman-teman kita tentang kehidupan mereka, di mana mereka menemukan satu fase mereka merasa itu adalah titik atau akhir dari kehidupan mereka, namun Tuhan menjumpai mereka dengan kebenarannya, dengan keluarga Kristus yang menyatakan kalau sebenarnya masih ada koma, masih ada kelanjutan cerita dari kehidupan mereka. Masih selalu ada pengharapan buat kehidupan mereka. Program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore, tentunya di aplikasi GoPlay. Dan juga nantinya akan tayang di YouTube channel dari Pijar TV dan Muda TV. So teman-teman, hari ini bersama saya, Oyo, dan pastinya saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama sahabat saya. Halo, Devi Indah. Dan kita berdua juga nggak cuma berduaan aja ya Dev ya. Yes, betul banget. Kita akan ditemenin sama narasumber kita yang gokil sekali. Nelson Abang Nelson Tahitu. Luar biasa nih. Apa kabar Bang? Senyum dikit dong Bang. Saya baik-baik saja. Sedap Pak Lurah. Terima kasih sudah join sama kami Pak Lurah. Makasih Pak Camat. Oke Bang, boleh perkenalan sedikit dong Bang Nelson. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini, pelayanan di mana? Boleh Bang perkenalan sedikit sama teman-teman? Gue sibuk sekarang kerja di salah satu stasiun TV. Terus juga sibuk pelayanan di Muda. Di JKI Muda. JKI Muda, iya. Gak jauh-jauh tuh Dari kita. dari kita maksudnya. Ya kan ketahuan kan kita manggilnya dia abang karena kita ade abang. Ini abang kita ya, abang kita. Ada gap yang terlihat nggak ya. usah dibahas lagi. Oke, nih Bang Nelson. Hari ini kita punya satu tema lumayan unik nih ya, ekspektasi yang salah. Nah, kenapa lu mengambil tema itu? Memangnya ada cerita apa sih di balik ekspektasi yang salah itu? Iya Bang, boleh dijelasin dulu biar kita nggak ada kesalahan ekspektasi juga nih. Ini yang salah ekspektasinya apa lunya nih Bang? Gitu. Ini tujuan hari ini biar kelihatan salah gitu. Dikit. Oke Bang, boleh dijelasin. Jadi ekspektasi yang salah tuh bisa gue bawa dari perjalanan gue untuk bisa mempercayakan gue untuk dipimpin sama pemimpin leader gitu. Jadi gue ketemu sama sebelum gue ketemu sama salah satu pemimpin yang gue pikir bisa menjadi jawaban lah, karena gue yakin kita semua butuh rumah pada saat kita mencari identitas. Nah, gue menemukan bahwa si pemimpin yang ternyata gue percaya ini yaitu sesuai dengan judul hari ini, ternyata ekspektasi gue salah terhadap dia gitu sih. Oh berarti lo waktu itu ada di dalam satu komunitas, terus lo ada di bawah satu leadership pemimpin lo waktu itu ya, yang lo sudah pasang satu ekspektasi tentang orang ini, tapi ternyata dia gagal memenuhi apa yang jadi ekspektasi lo ya. Yes, pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Nah boleh diceritain nggak Bang waktu itu apa sih yang jadi ekspektasi lo sama dia? Terus apa sih yang akhirnya itu membuat lo berpikir kayak wah nih orang nggak banget nih gitu, nggak pas di ekspektasi lo gitu. Jadi berawal dari rumah di saat gue nggak menemukan hubungan keluarga yang yang gue rindukan lah kayak yang lain-lain. Jadi gue udah mulai compare di rumah tuh ternyata nggak seharmonis yang seperti yang gue kira gitu. Nah gue cari di luar, singkat kan normal banget cari di luar, tapi cari di luar itu bukan yang bukan yang baik-baik lah, bukan kayak komsel, bukan kayak bergereja, berkomunitas sih, cuman di klub. Jadi nggak mabok ya dikit, cuman lebih banyak yang tadi lebih banyak ributnya, lebih sering berantem sampai akhirnya di satu titik ribut gede banget sampai ada teman gue yang memang harus jadi DPO. Nah itu kita mulai pelan-pelan tuh kurangin gitu, udah statusnya DPO, terus kita udah mulai hilang-hilangan, kita ketemulah sama salah satu leader di satu komunitas, dan dia memang naungin kita lah pada saat itu, yang dia tangkap kita, maksudnya dia hadir buat kita, dan
nggak cuman gue yang merasa kayak dia sebagai ya bapak, tapi teman-teman gue juga gitu. Dan di situ di saat gue taruh ekspektasi gue, oh lo yang akan bimbing gue gitu. Ya nggak cuman gue doang, tapi dalam perjalanannya tiba-tiba di tengah, di saat lagi percaya-percayanya, ya nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi salah aja kayaknya gitu sih. Sebenarnya justru kalau dari ceritanya Bang Nelson nih, dari semula ya, dari dia di rumah pun memang selalu membangun satu ekspektasi yang dasarnya diri sendiri ya Bang ya sebenarnya ya. Yang akhirnya start dari rumah, salah ekspektasi, dampaknya mencari komunitas di luar yang sebenarnya lu sendiri nggak tahu dasarnya apa lu berkomunitas pada waktu itu ya. Sampai akhirnya lu berkomunitas, end up-nya cuma ribut, cuma nongkrong gitu ya. Yang penting kumpul kan? Iya, yang penting kumpul. Tapi di satu titik juga lu akhirnya memutuskan untuk hadir punya pemimpin untuk mau dimentorin ya. Tapi itu pun lu dengan ekspektasi kan. Yang akhirnya lu ketemu ekspektasi yang salah juga gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan gua, apa yang jadi dampaknya waktu itu waktu lu akhirnya punya ekspektasi yang salah sama mentor, kehidupan apa yang akhirnya lu jalani setelah itu? Ya. Pertama sih udah pasti gue kecewa maksudnya. Gak usah kecewa deh, nangis dulu malah. Bisa nangis akhirnya, gue bisa nangis nih. Karena pada saat itu memang di saat gue percaya, karena dia memang nggak cuma menaungi kita, tapi dia menaungi banyak anak-anak kecil juga. Jadi yang gue pikirin, loh ini ntar anak-anak ini gimana, anak kecil yang dinaungin gimana ngeliat lo gitu. Tapi gue nggak sangka sih maksudnya, gue juga akan sedalam itu patahnya, kecewanya lah. Jadi di saat apa ya, di saat gue akhirnya kecewa, gue patah, nggak cuma gue sendiri, gue lari lah ke Pastor Radit almarhum. Gue dateng kan bawa beban tuh, bawa banyak kesalahan lah. Nah di sini nih gue baru mulai belajar dan ini memang sih membantu gue lah sejauh ini. Gitu. Waktu pertemuan lu sama Pastor Radit, apakah lu jadi menemukan entah penyebab-penyebab atau akar-akar yang ketanam yang jadi kekecewaan lu gak sih waktu itu Bang? Atau malah lu punya ekspektasi yang baru lagi nih sama atau orang. lu juga dengan ketemu Radit lu punya satu Berekspektasi juga sama ekspektasi Pastor lagi sama Radit Radit gitu. atau sama komunitasnya Radit. Sama komunitas ya. Radit, sama kita Sama gitu. kita, Lu sekarang ada Sama, ekspektasi. ada. Waktu ketemu almarhum Pastor Radit sih, gue bukan ini ya, gue cukup kaget sih karena dia cukup bilang di awal, dia bilang lo harus bisa lihat berlian di tengah-tengah sampah. Nah ini ngubahin gue cukup inilah signifikan karena di momen itu gue nggak expect kalau dia memposisikan dirinya sebagai orang yang netral, nggak bela kubu ini, nggak bela gue juga gitu. Jadi gue benar-benar ya respect banget sih, kok lo bisa ya gitu. Itu yang buat gue bertanya-tanya, kok lo bisa ya, kok lo bisa gitu ya, gitu sih. Berarti kalau bisa dibilang akar masalahnya atau penyebabnya tuh justru sebenarnya dari lu punya pemikiran sendiri ya. Itu dia. Jadi bukan karena faktor eksternalnya ya Dev ya? Iya, dia kayaknya lebih overthinking sih lo ya Bang. Ada masalah apa sih? Ada Nah, layanan sebenarnya konseling gak sih? pertanyaan yang lebih tepatnya tau gak Dev? Ada ekspektasi yang salah gak sih dari kita berdua ini yang udah lu bangun? Karena kalau misalnya kita lihat dari ceritanya lo tadi di awal Bang, dari rumah kan, semua berasal dari rumah. Jadi lo punya ekspektasi bahwa mungkin kalau misalnya di luar akan lebih baik. Pas ketika lo di luar, lo punya ekspektasi, terus ekspektasi lo salah juga gitu. Sampai akhirnya lo bertemu ya mentor kita semua yang seakan-akan gak punya ekspektasi ya. Maksudnya bahkan berekspektasi justru malah sebaik mungkin tentang seseorang tanpa punya satu ketakutan untuk dilukai, untuk kecewa. Gitu gak sih Bang? Iya sih, karena gini loh, kenapa akhirnya di rumah salah, karena tadinya baik, paham gak lo? Jadi mungkin bokap gue tadinya baik, terus tiba-tiba dalam perjalanannya akhirnya gue menemukan, oh ternyata di pergaulan dia, iya dia berubah gitu. Jadi ada perubahan yang terjadi men, kayak wah lo gak sebaik yang kayak dulu gitu loh. Gitu sih awal mulanya mungkin. Jadi pas ketemu Radit, ya gue akhirnya nggak menemukan salah sama orang yang gue ekspektasiin, justru gue menemukan kebaikan Tuhan lewat kesalahan gue gitu loh. Oke, berarti sekarang kita udah shifting nih. Dari lu punya ekspektasi yang salah, akhirnya lo melihat ya ketika sekarang ternyata memang manusia nggak sempurna, ternyata ekspektasi kita ya mungkin memang salah gitu. Apa perubahan apa Bang yang lu alami dalam kehidupan lo setelah lu sekarang udah nggak punya satu ekspektasi yang salah lagi? Kalau perubahan sih yang pasti penerimaan sih.
Di saat gue mulai menerima diri gue kalau ternyata gue memang harus bisa, bukan harus sih, gue masih punya waktu untuk dikasih kesempatan pakai kasut yang sama orang-orang yang ada di depan gue, which is yang gue lihat. Jadi begitu gue lihat, wah pasti ada ekspektasi. Tapi gue berusaha untuk pakai kasut yang sama supaya gue bisa ngerti kenapa nih orang seperti ini. Gitu. Kenapa akhirnya dia membuat gue terluka sengaja nggak sengaja. Gitu. Itu perubahan yang pertama sih. Maksudnya gue bisa, gue bisa menerima ternyata. Dulu kan nggak terima, makanya salah terus kan ekspektasinya. Tapi kebenaran apa sih Bang sebenarnya yang sampai ngubahin cara pandang lu yang tadinya kan lu dari rumah cari ekspektasi, punya tongkrongan cari ekspektasi, punya leader cari ekspektasi. Jadi kayaknya memang itu sesuatu yang tertanam banget di lu. Tapi kebenaran apa sih yang Tuhan tunjukkan gitu sama lu yang membuat lu punya cara pandang sangat berubah sih kalau yang kita rasakan sekarang ya Dev ya? Kebenaran ini ya, sesimpel gue tahu ternyata di luar hidup gue ada orang yang lebih butuh. Paham gak sih lo, kayak ada anak-anak kecil yang memang kehidupannya lebih berat dari gue. Jadi kayak gue nerima, oh iya kebenaran gue, hidup gue bukan milik gue ternyata. Gitu loh. Jadi itu yang buat gue akhirnya benar-benar ya mungkin gue masih banyak belajar, tapi at least gue tahu hidup gue bukan buat gue. Just gue masih bisa dikasih kesempatan lah untuk bagi hidup. Itu sih kebenaran, bukan yang secara firman kayaknya gue dapet sesuatu. Enggak, cukup karena gue lihat iya anak-anak ini butuh pendamping, butuh orang yang hadir, at least dengerin aja. Itu sih salah satu kebenarannya sih. Jadi justru karena ekspektasi itu kan lahir dari keinginan diri sendiri dipenuhi terus gitu ya. Tapi dengan kesadaran Bang Nelson bahwa di luar sana ini nggak cuma ceritanya tentang gua, akhirnya ada bukan ekspektasi baru sih, tapi justru bisa seperti melepaskan ekspektasi lu pribadi ya. Yang akhirnya lu bagikan hidup buat orang lain tanpa lu sendiri berekspektasi seperti yang lu ekspektasikan dulu ya. Devi ada yang mau dikulik lagi nggak Dev? Sikat Dev kalau mau. Tadi gue sebenarnya ini sih ngomongin tentang penerimaan, karena kan dari tadi yang lu bilang sebenarnya lu nggak bisa terima kan awalnya, bahwa kok begini, kok nggak sesuai sama apa yang lu alamin, apa yang lo harapkan gitu, ada kekecewaan. Nah, ketika sekarang lo bisa menerima, ada hal-hal yang akhirnya lo ambil gak sih ketika lo bisa menerima orang yang memang gak sesuai dengan ekspektasi lo. Mungkin juga di luar dari yang udah lo tadi ceritain tentang leader lo, atau mungkin dari keluarga lo mungkin, atau dari orang-orang yang di sekitar lo yang sebelumnya lo punya ekspektasi tapi akhirnya lo sekarang bisa menerima. Ada gak sih Bang yang akhirnya lo lakukan? Jadi setelah gue menerima ya tadi ya maksudnya apa yang baik dari leader gue, dari almarhum Pastor Radit, yang ya pasti sih gue bisa ngampunin ya orang-orang itu ya, yang tadinya pernah jadi leader gue percaya. Yang dulu lo ekspektasikan sesuatu itu ya. Itu. Terus, nah ini yang unik nih. Jadi setiap mungkin nggak tahu ya, dipertemukan sama seseorang, entah dia leader atau bukan, maksudnya gue berusaha untuk melihat nggak cuma dari sisi gue, tapi apapun lah maksudnya bentuknya, ntar ketemunya di mana, terus ada sesuatu yang kita kerjain bareng atau enggak, even cuman ngobrol-ngobrol santai, gue lebih tertarik untuk bisa kenal nih orang nggak cuma dari kacamata gue gitu. Jadi sebenarnya dia ada apa sih gitu. Jadi ini membuat gue sehat sebenarnya. Jadi bisa bisa nggak terlalu jauh untuk tadi yang lo bilang kayak terlalu banyak mikir nih orang gimana sih gitu. Jadi gue lebih tertarik karakternya akhirnya. Lu jadi membawa diri lu untuk kalau bangun hubungan sama orang benar-benar gak ada agenda yang tersembunyinya ya, yang kayak gue kenal dia karena gue berharap dari dia dapat sesuatu itunya ya, bukan ekspektasi itunya yang lu bawa waktu lu bangun hubungan sama orang ya. Bang. Betul. Wow. Makanya ini gue diem-diem doang kan gue kayak gimana sih. Habis ngomong gitu gue dinilai tadi. Wow, thank you Bang Kiwa buat yang sudah lu ceritakan. Gue sangat terberkati sama perjalanan hidup lu sih, karena gue pribadi kan sekarang cukup merasakan ya dari apa yang kita jalanin satu tim bareng-bareng di muda gitu. Nah Bang, di luar sana bahkan mungkin setiap kita pun sama, kita punya komunitas, ada di satu organisasi, ada di satu perusahaan mungkin, atau kita yang lagi studi, kita punya pemimpin, kita punya otoritas yang kita harus hormati. Dan sadar gak sadar kan sama mereka itu kita punya ekspektasi ya. Sama pengajar kita berharap mereka ngajarnya misalnya lebih jelas gitu.
atau jadi orang yang lebih wise gitu, atau dari pemimpin kita berharap kitanya diayomi terus gitu kan. Nah, boleh nggak Bang kasih encouragement buat mereka di luar sana, buat teman-teman juga yang lagi nonton di luar sana, mungkin mereka yang dikecewakan oleh ekspektasinya sendiri sebenarnya, kayak tadi ceritanya Bang Nelson nih, sebenarnya bukan dikecewakan sama orang tapi sama ekspektasinya sendiri. Buat mereka yang kecewa sama ekspektasinya, atau mereka yang belum sudah punya ekspektasi, boleh Bang kasih encouragement Bang buat teman-teman. Apa ya, paling langkah praktisnya sih, gue suka banget almarhum Pastor Adit, dia selalu bilang kayak gini, lu jangan kejar sempurna. Nah itu kunci itu. Jadi di saat gue mulai kejar, kayak tergoda untuk kejar harus sempurna, gue coba rem. Makanya mungkin yang bisa gue kasih encourage buat teman-teman cuma 3 sih, which is firman Tuhan, hadirat Tuhan yang pertama. Pastiin kita benar-benar punya hubungan pribadi sama Tuhan, di kamar, di jalan, di manalah. Terus kedua, firman. Nah, ini benar-benar sangat real banget buat gue pribadi gitu. Jadi di saat gue nggak cuman kejar hadirat, tapi firman ini benar-benar ya gue baca, terus gue lakukan. Ini mengubah gue bukan dari luar, tapi benar-benar dari dalam. Yang terakhir ini juga salah satu bagian penting, which is keluarga Tuhan, komunitas. Jadi ya kalau di komunitas tuh benar-benar sangat teruji lah apapun yang gue dapet gitu loh. Ketemu orang-orang yang gak sesuai ekspektasi, tapi gimana caranya bisa memanage ekspektasi ya gak. Jadi sejauh ini 3 hal itu sih yang bisa mungkin teman-teman bisa lakuin untuk lebih baik lagi lah. Wow, fokusnya pertama hadirat Tuhan, karena kita butuh pribadinya sepanjang waktu ya Bang. Apalagi urusannya ketemu sama orang lain, hadapin orang lain. Yang kedua firman Tuhan pastinya ya sebagai dasar kebenaran kehidupan kita. Sama yang terakhir keluarga Kristus ya, keluarga Tuhan itu sendiri. Karena di situ kita nggak cuma belajar dari Tuhan, tapi kita belajar juga dari sekeliling kita yang unik-unik. Wow, thank you so much Bang Kiwa buat semua yang udah lu bagikan, buat encouragementnya juga. Dev, kita udah di penghujung acara nih Dev. Yes. Boleh dong kalau dari lu, dari hari ini yang Bang Kiwa, Bang Nelson bagikan, apa yang Devi tangkep banget nih dan jadi pembelajaran buat Devi? Oke, kalau misalnya tadi tentang ekspektasi yang salah, gue keinget lagi tentang kasih sih, tentang kasih. Sebenarnya punya ekspektasi itu nggak salah, tapi justru ekspektasi itu menguji kita punya kasih, gitu. Jadi ketika kita mengasihi orang, ketika kita bilang kita mengasihi, kita punya pemimpin, ketika kita bilang kita mengasihi keluarga kita. Nggak salah sih sebenarnya harusnya punya ekspektasi, tapi walaupun ekspektasi itu pun nggak tercapai, nggak sesuai sama apa yang kita mau, kita tetap bisa mengasihi mereka gitu. Jadi itu sih gimana ekspektasi itu jadi sesuatu hal yang akhirnya kita tuh menguji kita punya kasih untuk kita benar-benar bisa mengasihi walaupun segala sesuatu tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau dan kita harapkan. Karena kasih akhirnya juga melihat yang terbaik tadi kan, melihat berlian di tengah-tengah sampah. Karena setiap orang yang ada di sekitar kita, setiap orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pada dasarnya mereka pasti nggak sempurna, mereka punya kelemahan, mereka punya kesalahan. Mau sebagus apapun ekspektasi kita, mau sebagus apapun, serohani apapun mereka, tapi mereka tetap manusia yang lemah gitu. Jadi tetap bisa mengasihi mereka dan melihat mereka seperti Tuhan melihat, dan itu ya memang hal yang nggak mudah gitu. Betul. Tapi gue rasa itulah gimana Tuhan melihat kita sih. Tuhan melihat kita, dia nggak kasih ekspektasi supaya kita jadi anak Tuhan yang begini, tapi terlebih dahulu Tuhan udah bilang bahwa kita dikasihi. Tuhan bilang aku membentukmu seperti ini dan ini gitu. Dan itu yang akhirnya membuat kita justru malah bisa bangkit. Dan gue rasa kita butuh, generasi ini butuh orang-orang yang bisa mengasihi tanpa syarat dan melihat kehidupan orang-orang di luar sana itu seperti Tuhan melihat. Karena dengan cara itu mereka bisa bangkit, dengan cara itu mereka bisa bangun, dengan cara itu mereka bisa nggak jadi titik lagi tapi jadi koma. Karena ekspektasi, tuntutan itu nggak merubah orang, tapi kasih merubah orang. Itu sih. Wow, jadi kita belajar benar-benar kasih yang sempurna sebenarnya ya dari kita hidup bersama-sama. Kalau dari aku pribadi belajar banyak bahwa memang kita hidup cuma bisa terpusat sama Kristus, sama kasihnya Tuhan. Setuju banget sama Devi tadi. Kita belajar untuk mengasihi. Karena sebenarnya sejatinya pribadi yang berhak paling kecewa kalau bicara soal ekspektasi harusnya Tuhan sendiri. Yes.
Dia kasih hidupnya, dia mati di atas kayu salib, dia disiksa habis-habisan. Dia datang ke dunia cuma untuk diludahi, tapi semuanya untuk tebus kita, untuk kasih tunjuk kalau dia sayang sama kita. Dan kalau dia kecewa sebenarnya harusnya sudah sewajarnya gak sih? Iya gak sih? Tapi ngeliat gimana perjalanan setiap kita, Bang Nelson, Devi, aku pribadi, kalau kita semua masih bisa ada sampai sekarang. Karena kita percaya kasihnya Tuhan itu sempurna. Bahkan dia punya kasih yang melampaui mungkin ekspektasinya sendiri untuk melihat kita semua ini jadi anak-anaknya yang serupa sama dia. Tapi pada kenyataannya setiap harinya kita masih dalam terus proses pertobatan. Masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan sama yang kayak tadi Bang Nelson bilang ya, kita bukan mengejar kesempurnaan. Tapi kita melihat bahwa di dalam setiap pribadi ada Kristus. Dan itu harusnya udah lebih dari cukup. Jadi ekspektasi yang kita bangun dasarnya tadi, hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan melihat semuanya sebagai keluarga Kristus. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertumbuh, belajar, kenapa kita tutup kesempatan buat orang lain cuma karena kita pribadi punya ekspektasi sama mereka ya. Yes. Bukan karena kesalahan mereka, jadi itu bukan faktor eksternal sebenarnya kekecewaan kita, tapi karena kita punya ekspektasi sendiri. Yes. Balik lagi kayak tadi Bang Nelson juga bilang, perjumpaan sama kebenaran itu bukan merubah keadaan di luar duluan, tapi yang di dalam. Kita punya ekspektasi di dalam itu duluan yang dirubah ya Bang Nelson ya. Wow, thank you banget Bang Nelson buat semua ceritanya, buat encouragementnya. Terus dulu dong, biar Wallace tegang amat. Aduh. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti program Titik Koma dari awal sampai akhir. Jangan lupa program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore dan pastinya di aplikasi GoPlay. Tapi buat teman-teman yang tadi mungkin baru gabung udah di tengah-tengah nih, aduh depannya tadi gimana ya, atau nggak bisa ngikutin sampai akhir, jangan khawatir, program Titik Koma teman-teman bisa saksikan di YouTube channelnya Pijar TV, juga di YouTube channelnya Muda untuk Indonesia, Muda TV. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ada yang mau didoakan, boleh menghubungi kami di nomor yang ada di bawah sini. Nanti teman-teman dari Pijar TV, dari Muda untuk Indonesia akan bantu untuk menjawab dan untuk ikut mendoakan teman-teman semuanya. Yes, dan hari ini kita juga mau ngucapin thank you untuk Merch by Muda. Karena kita udah disupport nih sama merchandise dari Merch by Muda. Ini loh Dev, kaos keren banget sih. Yeah. Sama. Warnanya doang sama. Yes, jadi teman-teman bisa kalau mau samaan kayak kita bisa langsung aja dicek Instagramnya, bisa langsung check out di Shopee dan langsung beli. Ada banyak juga merchandise lain yang nggak kalah keren yang bisa buat kalian pakai. Ini ada salah satunya ada jaket, ini special edition ya. Betul. Special edition itu Keeping Love Real. Ini apa yang Pastor Radit bawa ya. Ini special editionnya dari almarhum Pastor Radit ya pastinya ya. Betul ada sekali. Kalender. Ada kalender juga dan ada juga kartu pemuda buat main sama teman-teman Komsel dan komunitas. Betul, jadi harus follow Merch by Muda sama boleh dicek Shopee-nya ya. Yes. Oke, kita sudah berakhir, udah berada di penghujung acara nih yuk. Yes. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan kasih titik. Kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye. God bless you all.